Kamu pernah gak sih ngerasa ketika zaman sekolah ada perasaan pengen famous, pengen dikenal gitu, pengen dapat attention dan ya dapat bonus juga lah, ada bumbu-bumbu romance lah gitu ketika zaman sekolah. Saya pernah waktu dulu, lebih tepatnya sih waktu SMP ya. Jadi waktu itu saya SMP di Bandung dan saya pengen terkenal waktu itu, pengen famous lah, pengen ya orang-orang tahu saya lah waktu itu dan ya jelas tujuan akhirnya pengen dapet cewek juga. Terus waktu itu sih salah satu solusi yang saya lakuin join eskul basket. Karena kan basket ya identiknya lah gitu, cewek-cewek pada suka kan, terus identiknya juga kelihatan keren lah dan yang lainnya lah. Tapi waktu itu setelah beberapa kali gabung lah, beberapa kali ikut latihan, saya mutusin buat keluar. Karena dua hal. Satu, ternyata ya skill saya cupu. Ya sebenarnya kan kalau dilatih terus bisa aja ya. Dan yang kedua, faktor yang terbesar adalah ada seseorang yang mana dia itu jago main basketnya, terus good looking juga. Ya saya mikir kan anjir lah, tujuan saya kan pengen dapat attention ya. Ya otomatis semua attentionnya ke dia gitu, semua perhatiannya tertuju sama dia dan ya saya nggak bisa bersaing lah, dari penampilan aja udah kalah, terus dari skill juga ya sama juga gitu udah kalah. Jadinya ya udah saya keluar. Sekitar kelas 2 saya join OSIS. Karena ya itu juga saya pikir kan salah satu solusi buat famous lah gitu, buat dikenal lah gitu. Kalau misalkan OSIS kan ya kemungkinan besar pasti dikenal gitu kan. Ya akhirnya saya join, pas kelas 2 ada seleksi. Semua orang yang mau join dikumpulin dan orang ini kampretnya ada lagi. Anjir, anjir. Tapi ya pas OSIS saya nggak mundur, saya nggak ya nggak berhenti lah gitu, nggak nyerah lah. Ya udah nggak apa-apa lah, cobain aja, masuk dulu aja. Masuk dan ya di OSIS ternyata memang betul gitu kan, ceweknya lebih banyak pada saat itu keadaannya. Terus saya pas di OSIS, karena kita udah mulai sering bareng ya sama orang ini ya. Udah mulai sering bareng gitu kan, OSIS bareng, terus juga pramuka juga bareng ternyata, terus juga ya sering lah banyak momen barengnya. Ya udah saya ganti pendekatan aja. Daripada saya bersaing yang sudah jelas saya bakal kalah, jadinya pendekatan sayanya adalah saya join ke grupnya aja gitu, saya tempelin dia aja gitu. Dengan tujuan ya saya berharap setidaknya kecipratan lah gitu kan, atensinya gitu, kecipratan atau paling enggak kan kalau ada seseorang yang mau kenal sama orang ini kan bisa lewat saya dulu gitu kan, ya semacamnya lah. Emang udah kampret emang saya dulu. Terus ya kita mulai dekat, mulai akrab, banyak yang diobrolin, banyak sharing juga kita kan satu sama lain. Terus sampai satu momen adalah dia sharing tentang cewek, terus saya juga ada sharing tentang cewek juga. Terus ada satu momen ketika waktu itu nggak tahu pramuka nggak tahu OSIS gitu, ya lagi kumpul-kumpul lah. Nggak tahu konteks besarnya apa gitu, konteks intinya apa. Cuman yang saya sangat ingat sampai sekarang adalah waktu itu kita lagi ngebahas cewek atau apalah. Terus saya ada kayak kepikiran tujuan buat ngebacandain gitu, buat ngebacandain orang ini gitu. Yang mana ngebacandain ini ya secara tidak langsung bikin statusnya agak turun lah, karena dia kan udah good looking gitu kan, ya ganteng lah, terus skill basket juga ini, tapi ke ceweknya ada something lah gitu. Makanya saya bercandain, saya lempar lah gitu statement itu. Terus dia juga kan punya kartu saya kan, dia juga punya rahasia saya lah. Ketika dia mau ngebales, kelihatan tuh dia menahan. Pas awal udah berapa kata gitu, oh iya si Samsi juga, oh nggak jadi katanya. Di situ saya wah anjir lah, kayak ngerasa ketampar banget lah gitu. Ya di otak saya langsung ada kayak pemikiran, Jir Sam memang butuh ya Sam, kayak gitu Sam. Ngapain sih Sam? Enak Sam, puas Sam. Ya semacamnya lah gitu. Di situ saya nggak enak banget, ekspresi saya udah nggak jelas, ya emang ngapain gitu. Tapi dari situ saya mulai respect sama dia, ya jelas lah. Karena ada momen dimana dia bisa ibaratnya ngebalas saya gitu kan, lebih ngejatuhin saya tapi dia malah tahan. Terus singkat cerita kita lulus gitu kan. Dia ke SMA, saya ke SMK, yang mulai pisah. Tapi beberapa momen kita masih sering ke kafe bareng gitu kan, ngobrol-ngobrol dan yang lainnya. Terus juga kadang main game bareng, main Dota bareng gitu. Dan sampai detik ini alhamdulillah masih berteman baik gitu. Seiring berjalannya waktu kita sering ngobrol, sering bertukar pikiran lah, sering berkomunikasi. Ada muncul satu pertanyaan besar di otak saya. Kenapa saya bisa akrab, bener-bener akrab sama dia ya? Kenapa saya ngerasa nyaman dan kenapa saya bisa seterbuka ini ya gitu sama dia. Dan jawaban yang muncul di benak saya waktu itu adalah ya karena kita saling mendengar.
Tadinya kan saya juga mencari-cari alasan lain gitu kan, yang mana ya emang orangnya asik gitu kan, terus kita satu values juga dan yang lainnya. Tapi ya gerbang utamanya ya kita saling mendengar. Karena kalau kita nggak saling mendengar, opini kita itu sering kalinya ya bertolak belakang atau berbeda gitu. Dari kehidupan kita pun bisa dibilang jauh berbeda. Ya dari penampilan lah gitu kan, ya saya biasa aja gitu kan, dia good looking. Terus dari ekonomi juga dia dari bisa dibilang ekonominya berada lah, terus saya ekonominya kurang. Terus banyak lah opini-opini yang kita bertolak belakang atau berbeda itu tentang sosial media dan sebagainya. Makanya muncul pertanyaan itu gitu, kenapa ya saya bisa terus nyambung sampai sekarang walaupun banyak perbedaan itu ya. Gerbang utamanya ya ternyata karena kita saling mendengar. Kalau misalkan kita nggak saling mendengar gitu, kita saling keras kepala atau saling saling ngerasa benar lah, ya nggak bakal lama sih, nggak bakal asik sih, nggak bakal enjoy gitu. Dan yang kedua ya pastinya ya satu values, walaupun kita beda opini dan yang lainnya ya values kita ya secara garis besar ya sama lah. Jadinya saya pikir kayaknya memang itu deh gitu. Dan ya saya juga ngobrol-ngobrol sama temen, ya dia bilang sih emang itu fundamentalnya, memang itu yang paling penting gitu kan. Kalau misalkan komunikasi kan seharusnya dua arah ya. Kalau misalkan satu arah doang ya itu penyampaian informasi. Anjir. Itu baru kepikiran tadi. Ya ternyata itu aja udah sangat cukup gitu sebenarnya buat jadi gerbang gitu, buat utama penilaian buat bener-bener mau deep gitu sama berhubungan baik gitu atau berteman sangat baik sampai bisa ya cerita apapun, terus bisa terbuka juga gitu satu sama lain dan sebagainya lah. Setelah saya pikir-pikir juga, hubungan dengan teman-teman saya yang lain yang saya sudah sangat jaga juga ya itu juga sih. Saya terimalah jawabannya karena memang mungkin betul ya berdasarkan pengalaman saya. Kalau misalkan pengalaman kalian ada yang beda ya silahkan bisa komentar mungkin kalau ada yang mau sharing atau yang lainnya. Oh iya, dia bernama Dimas. Jadi teman saya ini namanya Dimas. Ya sampai sekarang alhamdulillah kita masih menjalin hubungan baik. Sekarang juga saya lagi di apartemennya, saya lagi numpang di sini karena ya ada beberapa keperluan lah dan dia membiarkan saya untuk tinggal di sini. Ya itu aja sih yang mau saya ceritain. Terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti. Oh ya, jangan lupa juga klik tombol subscribe dan like-nya kalau misalkan suka. Ya, sampai jumpa nanti. Bye bye. Terima kasih.